Athaillah As-Sakandari. Bismillah. Al-hikmah ar-rabi'ah, ya hikmah yang keempat. Qalana Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaihihi fid daraini ila anqal. Al-hikmah rabi'ah, arih nafsaka fit tadbir minat tadbiri famaqama bihi ghairuka la taqum bihi li nafsika. Arih nafsaka minat tadbiri, legakan dirimu dari menyibukkan mengurusi at-tadbir, ngurusi dirimu. Jadi maknanya gini, arih nafsaka, arih maksudnya jadikan lega nafsaka dirimu, minat tadbiri, dari mikiri hasil dari apa yang kau lakukan. Tadbir itu mikir apa yang setelah ini kita lakukan, yang selama ini kita lakukan. Ada hubungannya dengan sebelumnya. Saya ulas dulu sebelumnya. Orang itu harus tahu bahwa agar tidak masuk dalam mengikuti hawa nafsu adalah harus tahu posisimu itu di mana. Kamu itu termasuk orang yang di makom tajrid atau makom sebab. Makom tajrid adalah engkau tidak punya tanggung jawab, sehingga kerjaanmu hanya untuk ibadah saja, nggak punya istri, nggak punya anak. Ini makom tajrid, artinya oleh Allah memang tidak ditempatkan di tempat yang dia punya tanggung jawab. Tajrid, orang yang tidak punya tanggung jawab, hidup di tengah hutan sendirian, ya suka-suka dia, nggak harus mencari nafkah karena tidak punya istri, nggak punya anak. Tapi orang yang kedua ini yang masuk makom sebab, telanjur mengambil langkah untuk menikah, kemudian setelah itu setelah menikah punya anak, maka dia telah meletakkan dirinya di makom sebab. Allah meletakkan dia di makom sebab, maka dia pun harus mengambil sebab. Kalau orang diletakkan di makom sebab kok ngambil dia itu adalah makom tajrid, maka ini dia ada hawa nafsu yang tersembunyi. Ini hawa nafsu. Ibadah, anaknya suruh telantar kelaparan, dakwah, istrinya suruh kerja di pasar. Nah ini zikir roh suaminya, suamimu di mana? Wah, iktikaf di masjid setiap hari mulai pagi sampai sore, iktikaf di masjid. Terus kamu ngapain? Saya suruh kerja sama suami saya. Wah, ini suami keblinger itu. Dia sudah punya istri, tanggung jawab, ya dia yang kerja dong. Istri sifatnya membantu. Nah, jika seseorang sudah berada di makom sebab, artinya Anda mengukur diri Anda sendiri, punya sanak, punya saudara, punya anak, punya tanggung jawab, berarti Anda berada di makom sebab. Lah, di saat seseorang berada di makom sebab, maka jalankan sebab dengan dua rumus. Harus, yang pertama, harus sebab yang kita ambil sebab yang halal, sebab yang benar. Jangan sampai kita beralasan untuk mencari nafkah anak istri, nggak peduli halal haram, nggak diterima oleh Allah. Kan kita tujuannya menuju Allah tadi. Yang makom tajrid ingin sampai kepada Allah, maka dia tidak punya tanggung jawab, maka dia sholat ibadah, pengen sampai kepada Allah. Benar dia. Maka kalau ada orang di makom tajrid kok masuk makom sebab, ini dia terjatuh inhitat dari himmah al-aliyah, sudah nggak punya semangat dalam mencari Allah, maka hilanglah dia, nggak sampai kepada Allah. Yang masuk makom sebab, yang ditempatkan Allah di makom sebab, maka kalau ternyata nggak mau mengambil sebab, nggak mau kerja dan sebagainya, hawa nafsu dia, nggak benar orang itu. Ibadahnya ibadah hawa nafsu. Karena dia adalah orang yang punya tanggung jawab, lo kok masih sibuk berdakwah, sibuk sibuk ngaji, sibuk iktikaf di masjid, sementara dia punya tanggung jawab. Maka kalau ada orang seperti itu adalah ibadahnya adalah ibadah nuruti hawa nafsu, bukan ibadah patuh kepada Allah. Maksiat itu orang. Nah, ini hati-hati. Maka untuk masuk makom sebab harus dipenuhi dua. Yang pertama, sebab yang diambil harus halal. Harus halal. Kalau haram nggak sah. Misalnya apa? Wah, aku telah ditempatkan Allah di makom sebab, punya anak alhamdulillah 15 atau 10 anak. Rizkiku harus banyak. Wah, ini kerjaan apa yang paling cepat aku dapat duit?
Wah, yang penting aku harus mengambil sebab. Akhirnya daftar jadi pencuri. Ya nggak sah. Atau bekerja di tempat yang haram, nggak sah. Harus halal. Halal. Yang kedua, serius, itqan. Jadi harus benar di dalam melakukan tugasnya tadi. Belajar, bekerja serius. Innallaha yuhibbu minal 'abdi idza 'amila syai'an fa'atqanah. Allah itu mencintai hambanya kalau ngerjakan sesuatu serius. Karena dia sudah berada di makom sebab, maka dia harus serius di saat melakukan sesuatu yang. Jadi mengambil pekerjaan halal dulu. Habis ketemu halal, serius. Bahasanya motivator, fokus. Wah, itu. Artinya serius, bekerjalah yang serius. Benar, bekerja sesuai dengan aturan kerja, bagaimana bertani yang benar. Jangan setengah-setengah, campur aduk antara keseriusan dan kemalasan. Akhirnya apa? Ya, saya nanam asal nanam. Buka toko asal buka. Kadang-kadang jam 1 siang mulai buka, kadang-kadang ini nggak benar, nggak serius. Nggak bisa. Baik, setelah orang memenuhi 2 syarat ini, yang pertama adalah mencari sebab yang halal. Yang kedua, serius, itqan di dalam menjalankannya. Baru setelah itu hasilnya bagaimana. Nah, untuk menunggu hasil, inilah hikmah berikutnya. Arih nafsak. Tenangkan dirimu, hatimu. Tenangkan jiwamu dari mikir hasilnya. Karena belum tentu hasilnya adalah sesuai harapanmu. Sudah serius, tatanya tetap saja nggak berhasil usahanya. Mau putus asa, marah kepada Allah, nggak selamat nanti. Artinya, agar dirimu tenang, karena kamu menuju kepada Allah, gitu kata Ibn Athaillah. Kamu menuju kepada Allah, maka yang penting kamu sudah menjalankan tugas sebab. Setelah itu hasilnya adalah Allah yang kasih. Allah yang kasih. Ini dalam segala hal. Seorang ustadz di dalam berdakwah, ini kan ingin sampai kepada Allah dengan dakwahnya. Itu pun juga memenuhi 2 syarat. Cara dakwahnya yang benar, serius dakwahnya. Yang penting sudah memenuhi 2 syarat ini, sudah mulia di hadapan Allah. Jangan bertanya, jamaah tobat atau enggak tobat, itu urusan Allah, bukan urusanmu. Kalau urusan dakwah bisa lebih sedikit gampang, ringan, karena urusannya dengan orang lain. Tapi di saat saya kerja nggak dapat duit, ini protes ini beda ini sedikit. Makanya perlu saya tekankan di sini. Coba kalau urusan dakwah, begitu mudahnya dia nerima. Anda yang penting berdakwah, sampaikan pesan-pesan kebenaran dengan serius, dengan cara yang benar. Setelah itu serahkan kepada Allah hasilnya. Kamu adalah penyampai saja, yang berhidayah adalah Allah. Ini pun ada ustadz yang kecewa, aku tidak berhasil. Oh tidak, asalkan kamu sudah serius memenuhi 2 syarat tadi, benar cara berdakwahmu dan serius cara berdakwahmu, maka ketahuilah sudah ada pahalanya di hadapan Allah. Tenang dengan seperti itu. Itulah orang ikhlas. Sehingga nggak penting, tidak harus bangunan megah, tetapi membuat bangunan megah itu kalau dibutuhkan. Sebab bisa jadi orang berdakwah itu salah, hanya menggedekkan bangunan, memperbanyak santri, tapi salah niatnya, hanya untuk membesarkan kesombongannya. Lihat, kesesatlah dia. Tapi kalau kita berjuang karena Allah, seorang berjuang berdakwah karena Allah, nggak penting hasilnya itu, yang penting aku menjalankan tugas, selesai. Jika yang mendapat hidayah orang banyak, syukur kepada Allah. Jika tidak pernah putus asa. Karena apa? Tujuanku adalah bukan sanjungan manusia. Jadi nggak tobat, orang nggak sadar-sadar, kenapa kamu masih ngaji? Urusanku dengan Allah kok. Orang nggak tobat-tobat, kau ajar mulai kemarin tetap nih, orang kepala batu semuanya, ngapain kau didik? Urusanku dengan Allah. Nah ini, jadi tadbirnya itu, jadi hasilnya itu tidak usah jadi beban buatmu. Untuk membuat evaluasi, iya, evaluasi ke belakang. Mungkin caraku kurang benar, itu benar. Tapi tidak boleh setelah itu menjadi orang yang putus asa. Sama di dalam urusan mencari rezeki. Kita sudah mencari pekerjaan yang halal, kemudian saya sudah serius di dalam melakukan pekerjaan ini, lah kok hasilnya 0.
Jangan marah-marah kepada Allah, jangan ngedumel. Yang jelas ibaratnya begini loh. Jika ada seorang suami yang penting dia sudah kerja benar. Sebentar. Mencari nafkah hukumnya wajib. Seorang suami mencari nafkah hukumnya wajib. Kalau tidak mencari nafkah, dosa dia. Haram, dosa. Tapi kalau ada seorang suami yang sudah bekerja keras mencari nafkah, kok nggak dapat duit, tidak dosa. Tidak ya? Paham ya? Mananya ini? Beda. Tapi dia sudah bekerja serius, maksimal. Oh, tak taunya dapat duit di pinggir jalan, jatuh duitnya, istrinya tetap kelaparan. Dosa atau tidak? Tidak dosa. Atau usahanya bangkrut, tidak dosa. Karena dia sudah usaha. Sudah usaha. Nah ini loh, jangan kita, hasilnya ini jangan bikin pusing buat dirimu. Gitu loh maksudnya. Tadbir. Adapun yang memberikan hasil nanti Allah. Kalau nanti kamu masuk wilayah ini, pusing kamu. Tinggal begini saja. Jika ternyata kok usahamu belum berhasil, koreksi. Mungkin usahaku kurang serius, mungkin cara berdagang kurang. Itu wajar mengevaluasi dalam urusan perdagangannya, urusan usahanya. Tapi tidak boleh marah dengan Allah. Aku sudah bekerja, kenapa ada kau kasih Allah? Ini kan menjadi kurang ajar kepada Allah. Maka arih nafsaka anit tadbir. Maka tenangkan batinmu dari ngurusi. Ini tidak bertentangan dengan sebab. Sebab sudah kita ambil, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Dikisahkan Imam Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Itu beliau kerja karena beliau tidak mau merengek minta kepada orang. Beliau tidak pernah merengek. Termasuk Imam Hasan, beliau kerja. Dia bekerja, ya tajir, bekerja di pasar, dagang, jual beli. Seperti kakeknya, kalau lagi kerja, lagi dengan orang serius. Tapi kalau dengar suara azan, langsung pergi ke masjid. Waktu berada di masjid, lagi sholat. Setelah sholat, belum selesai zikirnya, urusannya dengan Allah belum beres. Ada ngasih kabar, ya Imam Husain, pasar kebakaran. Beliau hanya berpikir, toko sudah tak kunci, tak ini. Kalau memang kebakaran, tidak mikir, dia tidak menyambut. Artinya waktu dikasih tahu tenang saja. Setelah selesai urusannya dengan Allah, baru bertanya, gimana kabarnya? Ya Imam, pasar itu kebakaran dan toko semuanya kebakaran. Tidak berubah hatinya, tidak merasa menyesal. Kenapa? Beliau itu sudah merasa bekerja serius, berdagang, kok setelah itu diambil oleh Allah, nggak pusing baginya. Ini kekuatan iman. Nah ini yang perlu dihadirkan adalah, kalau kita sudah berjuang serius, urusan hasil serahkan kepada Allah, biar kita lega. Di saat kita mendapatkannya, lihat, kita yakin, tidak sombong. Yang jadi masalah kan begini, orang bekerja setelah mendapatkan duit, merasa itu adalah dari jerih payahnya, lupa dia sedekah, lupa kepada Allah, bahaya. Maka urusan hasil serahkan kepada Allah. Jika engkau mendapatkannya, mudah bagimu bersyukur. Jika belum, tidak akan menyesal. Karena apa? Urusanmu dengan Allah, tugasmu sudah kau laksanakan. Maka kata Ibn Attal, ari nafsaka minat tadbir, fama qama bi ghairuka, apa yang telah dilakukan oleh selainmu, yakni Allah, la takum bihi li nafsik. La takum bihi li nafsik. Yang sudah dilakukan oleh Allah, jangan kau mikirin, jangan kau repot. Gitu loh. Kalau sudah diurusi Allah, jangan kau repot. Kalau kau ngurusi sesuatu yang semestinya yang bukan urusanmu, kamu sendiri cari repot. Jadi urusan keberhasilan ini urusan Allah. Kamu hanya berusaha saja, mengambil makom sebab. Kamu ngambil sebab, kamu laksanakan, jangan serius. Sehingga kalau orang punya kekuatan semacam ini, nggak pernah pusing di saat bangkrut, hanya langsung kembali kepada Allah. Membuat evaluasi, iya, tapi tidak pernah dia mencaci, marah, mengutuk, wah macam-macam. Dan tidak akan berubah perilakunya dengan orang lain, tidak menyalah-nyalahkan siapapun. Alangkah banyaknya orang di saat melanda kebangkrutan, wah macam-macam. Seallahnya pun dimarahi, nggak terima dengan nasibnya. Karena apa? Dia masuk wilayah yang bukan bagiannya. Jadi tugasmu adalah berusaha, hasilnya nanti Allah yang kasih.
Jangan mikir tentang hasil. Wah, kok saya belum dikasih. Bukan urusanmu itu. Bukan belum dikasih. Kadang Allah mengasihnya ditunda sedikit demi kepentinganmu. Kita berusaha. Mungkin ada orang bekerja sampai hari ini kok tidak kaya-kaya. 5 tahun bekerja tidak diberi oleh rezeki yang banyak. Lihat. Tapi ternyata Allah beri kekayaan setelah 7 tahun, bukan 5 tahun. Jadi selama di tahun bekerja kayak melarat, kayak tidak berhasil. Kalau seandainya dia diberi keberhasilan sebelum waktunya, mungkin dia tambah jauh dari Allah. Belum siap keimanannya, belum siap ilmunya, belum siap macam-macam. Diberi oleh kekayaan, malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam kita memohon kepada Allah pun kita harus punya adab. Kadang Allah tidak memberi kepada kita ini adalah untuk yang terbaik bagi kita. Sehingga orang selalu husnudzon. Yang penting aku sudah bekerja, kalau sudah aku bekerjakan aku tidak dosa di hadapan Allah. Biarpun istri dan anakku nangis. Dia pun mungkin merasa menyesal, penyesalannya bukan menyesal marah kepada Allah. Dia merasa terenyuh, anakku tidak bisa makan hari ini. Istriku juga tidak bisa makan hari ini. Tapi aku sudah berusaha. Tapi di hadapan Allah dia merasa nyaman. Karena apa? Dia tidak dosa di hadapan Allah. Terus apa yang terjadi setelah itu? Karena dia pasrah kepada Allah, dia pantang untuk mencuri setelah itu. Dia pantang untuk melakukan yang haram karena dia kenal Allah. Lihat, orang yang urusan hasilnya itu dipikirin, lihat. Di saat tidak berhasil, dia putus asa. Akhirnya apa? Sebabnya itu syarat-syarat sebab sudah diambil lagi. Aduh, saya sudah ngambil cara yang benar, yang halal, tetap saja nggak berhasil. Ada peluang bisnis haram, ambil, yang penting saya dapat duit. Lihat, banyaknya orang semacam ini. Biarpun katanya ahli sujud, diisyaratkan. Biarpun dia ahli ibadah, tapi karena urusan mencari sebabnya tadi sudah selalu mikir urusan hasilnya. Di saat mengalami kebangkrutan, gelap mata dia. Apalagi sudah harus bayar kredit. Ayo macam-macam. Orang bayar kredit, utangnya banyak, gelap mata. Padahal kalau dia berutang, asalkan dia bukan orang yang nakal, kan tidak dosa di hadapan Allah. Tinggal dia berpikir bagaimana membayar utang. Tapi kalau sudah gelap mata ini mikir hasilnya, oh kok begini-begini, akhirnya nggak kuat, akhirnya mengambillah pekerjaan yang haram, maka makom sebabnya hancur, tidak akan sampai kepada Allah. Biarpun katanya ahli sujud ibadah, ternyata dia masuk wilayahnya, masuk di luar wilayahnya. Wilayah dia adalah wilayah usaha, adapun hasilnya adalah Allah. Tapi di saat dia mikiri hasilnya, sengsaralah dia. Ini dalam segalanya. Kita berdakwah, kita berdoa, kita berusaha dalam bekerja. Sebab tidak semua orang, dua orang bekerja sama. Kasih modal 5 juta, 5 juta, belanja bareng, jualan bareng, jejer. Apakah sama hasilnya? Belum tentu sama. Coba kalau tidak ditata hatinya, maka muncullah orang ngiri. Maka ini adalah kalimat sedikit dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Tapi dengan kalimat ini akan dihapus bermacam-macam penyakit hati. Ngiri sama temannya nanti. Waduh, kenapa kok dia begitu? Akhirnya menjadi suudon. Wah, mungkin jangan-jangan dia naruh bunga di tempatku. Bunga kan ajib ya. Bunga ada minyak wangi. Wah, disantet. Wah, macam-macam lihat. Gara-gara nggak laku. Tapi kalau dia punya iman, paham hikmah ini. Aku belum berhasil, yang penting aku usahaku juga sama. Di hadapan Allah aku tidak dosa. Usahaku sudah sama dengan tetanggaku. Tapi kalau ternyata tetanggaku kaya duluan, semoga aku bukan orang yang melarat nanti di akhirat. Dia tenang saja. Tapi lihat, kalau sudah dia ngurus tentang hasilnya tadi, masuk wilayah yang bukan wilayahnya, maka dia sudah mulai ngelirik, kok bisa ya? Padahal sama, ada apa ini? Jangan-jangan, kenapa kok pesing tempat saya ini? Jangan-jangan dikencingi sama dia, biar orang gak mau belajar di sini. Padahal yang kencing bukan orang lain. Wah, macam-macam ini. Suudon sama tetangga, suudon kepada Allah. Maka penting sekali ini. Setelah anda masuk makam sebab, maka ketahuilah, jangan anda masuk wilayah untuk mikir urusan hasilnya. Jika Allah memberikan kepada anda keberhasilan, tinggal anda bersyukur. Dan sangat mudah bersyukur. Karena apa? Anda sudah menyerahkan hasilnya kepada Allah. Di saat seseorang tersebut belum berhasil, bagi dia tidak akan membebaninya. Karena apa? Dia berusaha. Sudah tidak dosa di hadapan Allah. Tinggal nanti evaluasi, mengoreksi apa yang kurang dari usahaku. Inilah. Maka arih nafsaka anit tadbiri, minat tadbiri.
Sudahlah, legakan hatimu, dirimu. Jadi kalau makom sebab usaha, kalau tadbir itu mikiri hasilnya itu kayak apa. Kalau sudah begitu indah, dan hasil itu akan terlihat mau tidak mau. Akan tapi yang jadi masalah adalah di saat orang tidak bisa menerima apa yang Allah putuskan untuk dia, bahwasanya dia adalah belum berhasil saat itu. Yang katanya ingin menuju kepada Allah, dia ngambil makom sebab, katanya ingin mengambil sebab biar sampai kepada Allah, mentok di sini. Karena apa? Di saat belum ada hasilnya, di saat ngambil sebab, ternyata dia marah kepada Allah dan tidak terima. Kemudian menjadi orang yang ingkar kepada nikmat Allah. Bermacam-macam kepermasalahan akan masuk kepada orang tersebut. Karena tadi dia memasuki yang bukan wilayahnya. Berpikirlah semuanya. Anda sudah berusaha. Akan tapi bagi siapapun yang belum diberi oleh keberhasilan, ingat, jangan sampai berkecil hati. Yang jelas Anda sudah berusaha, Anda sudah tidak dosa. Anda sudah tidak dosa. Kemudian lebih dari itu, pahala sudah diberikan oleh Allah kepada Anda. Di dunia memang belum dikasih. Allah tidak pelit dengan hambanya. Orang yang berusaha itu sudah mendapatkan nilai di hadapan Allah pahala. Seorang suami yang keluar bekerja mencari nafkah itu seperti orang jihad di jalan Allah, biarpun belum dapat duitnya. Bayangkan. Ini saja sudah cukup kalau orang paham. Serius, tentunya dengan yang halal tadi, kerja halal, serius, maka dia seperti orang jihad di jalan Allah, biarpun belum dapat duitnya. Kalau dapat duit, dapat pahala lagi, nyenengkan anak istrinya. Belum dapat, sabar juga mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak benar adalah protes kepada Allah. Sampai mengatakan, sholat duha apaan? Saya duha sholat tetap saja melarat. Ini tetangga saya nggak sholat kaya. Lu kan luar biasa. Ini sudah macam-macam sudah. Ini gara-gara tadi hasilnya ya jadikan beban bagi dia. Arih nafsaka. Tenangkan jiwamu. Urusan hasilnya serahkan kepada Allah. Yang penting Anda sudah berusaha. Termasuk ustadz yang berdakwah, guru yang mengajar. Maksimallah dirimu dalam mengajari anak-anak santri. Maka setelah itu hasilnya serahkan kepada Allah. Maka dengan begitu, hati kita akan selalu dalam ketenangan. Tidak akan marah kepada Allah. Bahkan tidak akan marah kepada diri sendiri. Juga tidak akan marah dengan orang yang ada di kiri kanan kita. Kenapa? Dia sudah menjalankan tugas dengan benar dan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebelum masuk surga sudah berada di surga. Itulah orang tenang. Bahkan di saat mendapatkan bencana besar pun bagi dia seperti tidak ada bencana. Anggapnya pabriknya hancur kebakaran. Loh kok dia bisa senyum dan tidak merasa sakit? Ini kan nikmat yang besar. Kadang-kadang tuh ayam mati satu saja sakit hatinya luar biasa ini. Nah itu ya. Ayamnya ribuan atau ratusan. Pabriknya 16. Satu kebakaran saja itu masuk rumah sakit. Coba, ada orang model begitu. Kekayaannya banyak, miliaran dia punya duit, kecolong 1 miliar saja, pingsan dia. Coba, nasib buruk tuh orang. Tapi ada orang seperti Imam Hussein, pasarnya, tokonya habis, senyum, oh, habis. Ya, bukan jatah kita kalau begitu. Yang penting sudah saya kunci, sudah saya rapikan. Kalau tiba-tiba kebakaran, beres. Nah ini kan kebahagiaan yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Orang diuji oleh Allah, ternyata dia masih dengan ketenangan. Ingat, di saat berhasil dia mudah bersyukur, karena dia menyandarkan hasilnya kepada Allah. Dan di saat belum berhasil, dia tidak akan menjadi orang yang putus asa, karena dia telah menyandarkan hasilnya kepada Allah. Yang ada adalah di saat berhasil bersyukur, di saat kurang dia buat evaluasi. Bagaimana dia bisa berhasil tanpa dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dia terus berjalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasihan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasan al-hikamnya. Semoga apa yang ini disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu. Dengan satu orang satu pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Ada sebuah cerita dari teman
si suami itu lagi terpuruk. Lagi terpuruk. Ya, setelah berusaha dapat pekerjaan dengan gaji sebulan sekali. Gimana? Setelah berusaha dapat pekerjaan dengan gaji sebulan sekali. Mendapat Tapi gaji dengan gaji sebulan sekali. sebulan sekali ya, gaji Iya. sebulan sekali. Tapi Betul. si istri marah dan benci banget, nggak terima sampai bilang si suami itu nggak bertanggung jawab dan selalu berkata kasar. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan si suami supaya rumah tangganya kembali sakinah, mawadah, dan warahmah? Terima kasih. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan larangan tidur setelah sholat subuh. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah cerita seorang suami sudah berusaha dapat rezeki, dapat gaji sebulan sekali. Istrinya marah-marah. Kayaknya istri ini kalau betul dapat suami siapapun tetap marah-marah. Sebab rata-rata orang gajinya sebulan sekali. Ini kayaknya istri pusing ini. Nah, dia minta gaji 1 jam sekali kayaknya. Wah, ini bermasalah ini. Ya, enggak dia. Baik. Yang perlu ditinjau sekarang, suami harus berusaha. Yang jelas suami sudah berusaha. Kalau memang betul usahanya maksimal, usaha maksimal, ikut petunjuk, musyawarah dengan istri. Kemudian setelah itu, di saat hasilnya itu kurang, kok istri masih nggak terima, ini adalah istri yang tidak baik. Kalau memang betul suami sudah berusaha, ini musibah. Ada seorang wanita kalau punya sifat semacam itu. Tapi memang ada seorang laki-laki itu memang pemalas. Ini yang problem. Pemalas ya. Ada usaha itu nggak betahan. Usaha ini nggak betah. Ini nggak betah. Pengennya itu dia itu kipas-kipas dapat duit begitu. Ada suami begitu. Ada orang ngadu kita. Suami saya Bu, aduh suruh kerja ini nggak mau, katanya berat, katanya. Loh, ya semua kerja ya begitu. Ada berat, nanti kalau sudah terbiasa jadi nggak berat. Padahal kerjanya beratnya apa sih Bu ya? Begitu cuman begini. Tapi memang ada laki-laki pemalas. Wah, ini dosa besar laki-laki kayak begitu, itu nggak punya tanggung jawab, berani nikah tapi enggak. Nah ini. Baik, yang penting suami sudah berusaha, lah kok ternyata hasilnya masih kurang, maka alangkah indahnya seorang istri kalau dia bisa mengerti. Tapi ingat, bagi seorang istri, jika ternyata suaminya tidak bisa memberi nafkah yang cukup, tapi kalau sudah cukup, awas hati-hati. Dosa besar dia. Dan terkutuklah wanita tersebut. Kalau suaminya sudah mencukupi, ya, ternyata kok masih tidak terima, bikin ulah. Wah, ini nasib buruk. Biarpun katanya setiap malam tahajudan, siang hari puasa, dia adalah ahli neraka. Su'ul adab kepada suami. Tapi jika ada seorang istri yang suaminya tidak mencukupi nafkahnya, cukup wajar. Bukan cukup selera perempuan yang nggak benar. Awas hati-hati. Cukup wajar. Orang yang paling rendah di kampung itu berapa sih? Misalnya di kampung itu rata-rata umum ya 300.000 untuk sebulan. Misalnya, berarti mencukupinya sebegitu. Lah kok seleranya 10 juta? Ya nggak masuk di situ. Bukan. Seorang wanita yang sudah dicukupi oleh suaminya, maka kalau ternyata dia masih tidak terima dicukupi secara wajar, umumnya orang di kampung itu, maka ini perempuan yang su'ul adab, kurang ajar kepada seorang suami, dan dia tidak ngerti syukur, dan Allah murka dengan orang tersebut. Tapi jika seorang istri menemukan suaminya tidak mencukupi nafkahnya, kebutuhan sudah dipas-pasin itu, sehari sebulan tuh 500.000, suami hanya ngasih 100.000, dan ngasih 100.000 bukan karena dia itu orang pelit, karena memang orang pailit, ya, bangkrut terus dia.
Nah, bagaimana kisahnya seorang istri yang demikian itu? Islam agama yang adil. Tidak boleh ada wanita tersiksa di bawah naungan suami seperti itu. Maka seorang wanita tersebut boleh memilih. Yang pertama adalah boleh minta cerai. Cuman akhlaknya tidak ada, keterlaluan. Jangan sampai ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Ini kan istilah yang nggak benar itu. Jadi kalau memang suami tidak bisa mencukupi nafkah, maka seorang istri boleh minta cerai yang pertama. Yang kedua adalah sabar dan membantu. Ini pernah terjadi. Kalau wanita tersebut dengar omongan kami ini, ada salah satu ketika sahabat Nabi. Seorang wanita ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya suami nggak punya nafkah. Rasulullah ya langsung tanggap untuk menyelesaikan masalahnya umat. Terus kamu makan bagaimana? Ya kalau saya sih alhamdulillah masih punya duit, tapi masa saya nombokin terus ya Rasulullah. Saya masih punya kebun kurma, sisa-sisa peninggalan orang tua, warisan, saya makan. Cuman masa hidup saya kok, saya sebagai istri kok nombokin terus? Kan ada ya, istri nombokin terus. Nabi berikan pilihan. Kalau begitu ada pilihan buatmu wahai ibu. Yang pertama adalah kamu minta cerai. Mikir cerai, aku sayang sama dia. Itu bapak dari anak-anakku. Cerdas dia rupanya. Apa ada pilihan lain yang Rasulullah? Rasulullah menjawab, ada pilihan yang lain. Jalani hidup seperti yang sudah kamu lakukan. Kau yang mencukupi, karena kamu yang punya duit. Kan ada ya, suami gak bisa kerja tapi istri bisa kerja, ada. Kamu yang mencukupi. Dan di saat seperti itu kamu mendapatkan 2 pahala, sebagian mengatakan 3 pahala. Dapat 3 pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah. Yang kedua pahala memberikan nafkah, menyenangkan suami. Yang ketiga pahala silaturahmi. Pahalamu double. Kata wanita tersebut, ya Rasulullah, saya milih yang kedua saja. Milih yang kedua. Masa cerai gara-gara gitu saja? Tidak cerai. Ini perempuan model apa? Ini cewek matre. Perlu kesabaran. Sebab yang namanya hidup kadang-kadang seperti itu. Dan yang namanya sedih tidak selamanya. Ada saat-saat mungkin sedih sesaat, akan diberi oleh Allah yang besar setelah itu. Makanya kadang-kadang tidak sabar, langsung tak cerai dikit-dikit. Tapi haknya dia, tapi tidak indah. Baik, seperti itulah. Kalau wanita tersebut termasuk wanita yang sudah dicukupi kok ternyata masih marah-marah tersebut, gimana caranya? Waduh, ini dinasehati, diingetin terus. Mungkin ngundang orang, ustadz, nasihati agar wanita tidak tutup. Tapi masih saja begitu Bu ya. Wah, kalau sudah masih seperti itu, ya kamu jangan susah. Kalau katakan pada orang jangan susah. Kalau sudah nanti malah merusak, tidak punya adab, ngajari anaknya tidak berakhlak. Kadang-kadang anaknya jadi berani gara-gara ibunya loh ya. Maka termasuk wanita yang halal dianjurkan untuk ditinggal adalah setelah dia dididik tidak bisa, malah bakal merusak rumah itu sendiri. Sebab kalau diteruskan malah hati suami ngedumel terus, bahkan bisa berubah menjadi kebencian. Lalu juga nanti anak-anaknya menjadi su'ul adab, kurang ajar seperti ibunya. Maka biarkan dia mengambil jalan sendiri, mungkin bisa mendapatkan suami yang bisa punya gaji 1 jam sekali tadi. Nah, ini karena apa? Adabnya tidak ada. Dan Islam ada solusi. Tapi kalau suami itu tetap sabar begitu, wah surga wali itu. Dicaci maki sama suami sabar, tapi istrinya masuk neraka. Wah ini suami sabar, ada suami sabar, dicaci maki, masya Allah, terima kasih istriku. Biarpun kau mencaci maki tetap kau cantik di mataku. Wah hebat bener itu. Tapi kasihan sang istri. Awas hati-hati ya. Haknya seorang suami itu melebihi daripada hak orang tua. Wah ini ancaman nih. Makanya yang enak-enak kalau suami-suami nggak pakai cemberut deh, naklukin suami saja kok pakai marah-marah, nggak level tuh. Kalau orang kalau naklukin suami nggak perlu pakai marah-marah, cubit, digigit, kuping, indah lah sama suami. Masa model wanita kok begitu tuh? Jangan bikin. Kalau pengen yang indah-indah sajalah. Hati-hati dengan suami. Kalau sampai durhaka kepada suami melebihi daripada durhaka kepada orang tua.
Kalau ada seorang wanita yang durhaka kepada suaminya, maka dia tidak akan bisa bahagia sampai kapanpun. Apalagi sampai dia membuat ulah agar dicerai dan sebagainya, dia membuat pelanggaran besar, dia pun mendapatkan orang yang katanya baik akan menjadi jelek setelah itu, atau dia akan tersiksa setelah itu. Dan juga ingat wahai para suami, istrimu adalah naungan di bawah naunganmu, amanat besar di pundakmu. Kalau zalim kepada seorang wanita, maka ketahuilah, zalim kepada tetangga saja menjadi sebab masuk neraka, zalim kepada istri juga neraka, hati-hati. Ini kan ancaman dalam Islam, tujuannya agar satu, semuanya sama-sama indah. Suami bertanggung jawab sebisa mungkin, semaksimal mungkin berusaha, dan istri bersyukur sebisa mungkin. Sebesar apapun yang diberikan seorang suami, maka hendaknya senyum yang harus selalu ditebar. Terima kasih harus menjadi kebiasaan yang dia ucapkan. Masya Allah, butuhnya 500.000, dapat 200, alhamdulillah bang, dapat 200. Ada tetangga kita nggak dapat apa-apa, alhamdulillah. Masya Allah, istri solehah ini indah-indah. Tapi ada naudzubillah, nuntut ini perempuan ahli neraka, ini ahli surga semuanya. Amin. Jangan keras-keras Pak aminnya ini. Amin, serius amin. Baik, amin yang benar ya, insyaallah. Amin. Diamalin, bukan amin tok enggak sah. Amin sambil ngamalkan, saya ingin jadi wanita ahli surga, belajar micet yang benar, belajar. Jangan bikin susah deh hidup. Nabi Muhammad mengajari ilmu kemesraan kok. Sama suami hidup susah kok. Ekonomi susah, kebanyakan duit susah, macam-macam sih. Yang kebanyakan duit itu ribut gara-gara apa? Yang satu ngajak Surabaya, satu ngajak Jakarta. Ini orang dasar nasib buruk, musuhan terus di rumahnya. Gara-gara bentuk rumah saja. Abang suruh bilang ini, padahal pengen rumah harganya 2 miliar. Duit sudah ada. Gara-gara beda genteng ini, memang nasib hati busuk lu, apa-apa bisa jadi perang. Tapi kalau sudah hati lembut, Masya Allah, kekurangan tidak akan menjadi sebab permusuhan. Indahnya hidup kalau dengan hati yang saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tidak haram habis sholat subuh, tidak haram. Ulama mengatakan itu makruh, karena waktu itu adalah waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh ya. Dia akan kehilangan banyak hal, diantaranya rizkinya sempit. Rizkinya sempit. Jadi bukan haram, nggak ada larangan. Jadi bukan larangan haram. Jadi habis sholat subuh tidur, ya tidur. Akan tapi itu hukumnya makruh. Dan seperti disebut oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala, ada 2 waktu yang jangan sampai kita lupa, kita lalaikan. Yang pertama adalah habis sholat asar sampai maghrib. Yang kedua adalah habis sholat subuh sampai terbit matahari. 2 waktu ini 2 waktu istimewa. Kalau habis sholat asar sampai maghrib, kalau kita dengan Allah, maka itu akan menjadi sebab kita diberi rizki batin, tentram hati dan sebagainya. Kemudian bagi siapapun yang menghidupkan, dalam hadis Nabi disebutkan, barang siapa yang menghidupkan antara waktu sholat subuh dengan sampai terbit matahari, maka Allah akan berikan rizki zahir, duit dan sebagainya. Akan Allah beri rizki lebih banyak, lebih cepat daripada orang yang mulai pagi sudah kerja di pasar. Ya. Jadi kalau kita berbanyak ibadah ihya, menghidupkan antara waktu subuh dengan terbit matahari, maka di saat seperti itu Allah akan mudahkan kita mendapatkan rizki lebih mudah, lebih cepat daripada orang yang mulai pagi sudah keluar ke pasar. Kemudian ada yang bertanya di sini dalam hatinya, aduh kerjaan saya ke pasar pagi-pagi, bagaimana nih Bu ya? Baik, kalau begitu jadikan perjalananmu ke pasar adalah dengan Allah. Duduk di pasar sambil nunggu pelanggan, sambil zikir kepada Allah, agar Anda termasuk orang yang menghidupkan waktu subuh sampai selesai. Yang penting jangan tidur, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon maaf ya, kami akan